guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ariyanti dengan NIM 24301035. Baik, saya akan membuat tutorial cara pembuatan database dan laporan penjualan. Pertama-tama kita buat dulu database dan kemudian kita masuk ke set kedua, kita tulis laporan penjualan harian. Dan di sini kita tulis laporan penjualan harian. Dan kemudian di bawahnya kita tulis tanggal, ID barang, dan di sebelah ID barang kita tulis nama barang, terus di sebelahnya juga kita tulis kategori, terus KTY dalam kurung penjualan, harga satuan, total penjualan, dan terakhir metode pembayaran. Terus kita blok dan Ctrl T, dan di sini kita klik OK. Terus kita klik ID barang, kita kembali ke database, kemudian di toolbar klik data, kemudian dan kita pilih data free desk, terus pilih list, sortnya simpan di sini. Kembali ke database, silakan diklik lalu di-OK-kan, maka akan muncul seperti ini. Berikutnya yang kita lakukan adalah membuat nama barang menggunakan VLOOKUP. Perlu diperhatikan rumusnya adalah sama dengan if error, kemudian VLOOKUP, kemudian kita klik ID barang, kemudian koma, kemudian tabel array-nya pada database, klik database, kemudian pilih produknya, kemudian jangan lupa dikunci menggunakan FN F4. Kemudian kita koma di sini, masukin 3 koma, maka akan muncul dua pilihan, yaitu false, klik, kemudian tutup kurung, koma, dan tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung dan enter. Dan di sini kita copy rumusnya, terus di Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini, dan di sini kita ganti angkanya, kita ganti ke 5, terus enter.
Yang di harga satuan kita ikuti cara yang tadi. Dan kita ganti pakai angka 7. Dan di sini langkahnya dan rumusnya sama, cuman diganti angka 7. Terus enter. Kita tulis di bagian tanggal 25 Juni 2026. Terus kita klik di ID barang dan kita cari kode barangnya, yaitu adalah AK004. Maka akan keluar otomatis dan di total penjualan kita masukkan rumus sama dengan if error, kemudian kita klik KTY terjual, terus kita kalikan di harga satuan, terus kita koma, masukkan 0 dan tutup kurung, enter. Maka akan terlihat di bagian total penjualan. Terus kita blok, terus klik kanan, terus kita klik format close. Kita masuk ke number dan klik accounting dan cari RP Indonesia. Maka akan muncul. Dan di harga satuan kita ikut cara seperti tadi. Dan kita masuk ke KTY penjualan, kita masuk ke 25 dan kita klik, maka total penjualan akan muncul. Ulangi seperti cara tadi, maka akan otomatis. Kita masuk ke metode pembayaran, kita klik data, kita masuk ke data validation, terus kita klik list, dan di sini saya akan pilih pembayaran tunai.
Terus kita klik, maka akan muncul metode pembayaran tunai. Dan di sini saya mengikuti cara langkah seperti tadi, dan di sini saya mengubah cara pembayaran atau transfer. Dan di bagian sini juga kita bisa masukkan transfer, QRIS, dan pembayaran tunai. Dan di sini saya pilih pembayaran tunai dan transfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.